Hi everyone, welcome to the special edition of the first Rise Podcast yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Podcast kita hari ini adalah podcast yang sangat istimewa karena ini adalah edisi perdana dari Rise Podcast dan tentunya juga Rise Podcast hari ini kami sudah menghadirkan ada 2 orang keynote speakers yang luar biasa tentunya akan menginspirasi kita malam hari ini, akan membuka paradigma kita yang baru, utamanya bagaimana kita merespon situasi terkini dalam menyiasati pandemi COVID-19. Bersama saya Michelle Angelia, and this is the first edition of Rise Podcast, the voice of a God-centered marketplace community. We podcast with heart, KBC Rise for everyone. Welcome to the first special edition of Rise Podcast, the voice of a God-centered marketplace community. Topik kita hari ini adalah semangat kolaborasi di masa pandemi. Dan Riser, sampai dengan hari ini 11 bulan sudah kita bersama-sama merasakan pandemi yang berkepanjangan, yaitu adalah pandemi COVID-19. Dan bahkan Kompas.com sempat mencatat bahwa kasus aktif dari COVID-19 di Indonesia ini adalah yang tertinggi di Asia. Dan tentunya pandemi yang berkepanjangan ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, sosial, dan pendidikan, namun juga multidimensi yang lainnya. Dan tentunya kita bersama-sama melihat pemerintah, masyarakat, semua bekerja bersama, berkolaborasi untuk menuntaskan pandemi COVID-19 ini. Dan bersama saya sudah hadir malam hari ini ada Bapak Yongki Susilo. Beliau adalah Board Expert of National Market. Dan yang kedua adalah Bapak Julian Fu. Beliau adalah Marketplace Ecosystem Builder. Kedua narasumber kita ini yang nantinya akan memberikan insight baru untuk kita sesuai dengan topik kita malam hari ini, yaitu adalah semangat kolaborasi di masa pandemi. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Halo Pak Yongki. Halo, apa kabar semua? Teman-teman semua, sahabat semua. Dan pembicara kita yang kedua malam hari ini ada Bapak Julian Fu. Halo Pak Julian. Ya, salam sehat untuk semua Riser dan tetap punya spirit berjuang. Baik, kita akan mulai ke Pak Yongki terlebih dahulu. Pak Yongki, boleh dong diberikan introduce singkat. Mengapa sih kok kolaborasi ini sangat penting, utamanya di masa pandemi ini? Ya, Michelle, Julian, selamat malam. So, intinya kalau kita lihat ini adalah masalah kesehatan ya di dunia. Di sini ada pandemi virus yang nyebarnya luar biasa cepat gitu istilahnya. Beda dengan virus-virus yang sebelumnya. Makanya salah satu jalan untuk bisa meredam adalah isolasi. Nah, kalau sudah diisolasi, individual ataupun family diisolasi, nah itu menimbulkan masalah. Ya kan, dalam ekonomi masalah, nggak bisa cari uang, nggak bisa keluar, nggak bisa kerja, jadi ekonominya jatuh. Banyak negara minus semua tahun 2020 gitu ya. Nah, bagaimana dengan 2021 di sini? Kedua adalah isolasi itu juga impact-nya kemana, yaitu kejiwaan. Ya, manusia kalau diisolasi lama-lama juga nggak normal gitu istilahnya, karena mereka adalah makhluk sosial di sana. Kemasyarakatan juga demikian. Jadi serba macet, semua nggak jalan. Nah, yang ketiga yang kita lihat adalah edukasi, ya kan, pendidikan macet juga karena kita diisolasi, nggak bisa belajar. Anak-anak di rumah gitu ya, kita biasa juga kumpul, bisa ada seminar, nggak bisa ada seminar, kita punya program KBC semua juga macet. Nah, itu dia. Tapi intinya semua di sini adalah survive. Bagaimana kita bisa survive terhadap penyakit yang cepat ini dan ekonomi jatuh yang mematikan juga istilahnya seperti itu gitu loh ya. Nah, makanya kita perlu kolaborasi. Salah satunya adalah pengusaha dengan pemerintah, bagaimana bisa mengatur supaya kesehatan dijaga, lantas tapi juga ekonomi juga jalan di sana gitu istilahnya. Makanya kita meta bansos gitu ya, meta bantuan, pemerintah turunkan dana, fokus sekali untuk bisa bantu yang kelas bawah dan lain-lain di sana. Di luar negeri, pengusaha dibantu, dikasih uang, fund untuk bisa bayar pegawai supaya nggak PHK di sana gitu loh. Nah, banyak sekali kehilangan. Ya, banyak sekali kehilangan selama setahun ini gitu loh. Salah satunya yaitu job loss, kehilangan pekerjaan, ya kan, PHK, dirumahkan, nggak selesai-selesai. Kedua, bisnis loss. Jadi teman-teman kita kehilangan bisnis, udah habis karena nggak ada pelanggan, nggak bisa buka, bisnisnya habis, hilang. Bukannya masih ada nih, hilang, udah seperti itu gitu ya. Nah, ketiga, family loss, kehilangan anggota keluarga ya karena
mungkin meninggal karena penyakit dan seterusnya seperti itu. Nah, ini apa namanya, krisis gitu loh ya, yang mana kita nggak bisa ngelawan sendiri, makanya kita harus saling bantu ya. Misalnya ada seminar ya, misalnya jadi kita bisa tetap belajar di rumah ya, ngadain seminar-seminar banyak banget lah ya di masa-masa pandemi kemarin gitu loh ya, pendidikan. Ada juga family Zoom ya, keluarga berkumpul yang jauh-jauh mulai berbincang ya, lumayan lah meredakan masalah sosial gitu ya. Manusia itu kan harus get in touch, nggak bisa enggak gitu loh. Nah, diperlukan alat-alat kolaborasi. Nah, alat-alat kolaborasi inilah yang menjadi rising jadinya kayak Zoom dan lain-lain gitu ya. So intinya mudah-mudahan ya kita bisa survive ya. Sebentar lagi vaksin juga datang. Kita kolaborasi dengan Cina, dengan beberapa produsen ya. Bagaimana kita mengatasi ya, Indonesia salah satu rising star di dunia untuk ekonomi dan macam-macam. Jadi makanya beruntung sekali Pak Presiden dan menteri-menteri berkolaborasi, cepat sekali gerakannya mendapat vaksin. Nah, sekarang bagaimana eksekusinya di lapangan gitu loh. Ya, diperlukan kolaborasi. Nah, contoh lagi nih kolaborasi ya dari misalnya Kamar Dagang Indonesia Kadin ya kan. Untuk bisa cepat pemulihan ekonomi sambil jalan vaksin, mereka berpikir, kenapa nggak boleh kita juga beli gitu istilahnya, bantu pemerintah supaya pemerintah nggak nanggung semuanya. Ya, jadi pengusaha yang mau cepat punya uang, ya udah jalan dulu. Jadi karyawan bisa kerja ya di lapangan, di kantor semua lebih cepat daripada mungkin schedule, karena kalau ngikutin schedule butuh waktu nih setengah tahun lagi misalnya seperti itu gitu loh. Jadi pemikiran kolaboratif ini sangat-sangat dibutuhkan di masa sekarang untuk kita bisa sama-sama survive ya, kalau nggak individual survive, karena kasihan kan kalau misalnya nggak ada kolaborasi, sendirian bisa nggak dia, nggak yakin kita bisa survive sendirian gitu loh ya. So intinya ya mudah-mudahan lah semangat ini bisa tercipta ya gitu. Jadi kalau saya tadi ambil poin dari Pak Yongki bahwa memang menuntaskan pandemi bukan hanya tugas pemerintah ya Pak, bahkan bukan hanya tugas pemerintah dan tenaga medis, tapi seluruh masyarakat termasuk pengusaha juga harus bekerja bersama, berkolaborasi untuk menuntaskan pandemi ini. Iya, kalau misalnya pemerintah doang nggak kuat dia gitu loh, karena ini kan penyakit ada di masyarakat juga, tersebar mudah seperti sekarang gitu kan, meningkat terus di sini karena masyarakatnya nggak disiplin. Liburan, buka masker dan sebagainya gitu loh ya. So intinya ini mau di lockdown nih weekend ini gitu kan. Kalau di Jawa Tengah di Semarang, nah Michelle nggak bisa keluar tuh di rumah 2 hari di dalam rumah. Nah itu juga salah satu gitu loh, karena kolaborasinya kurang jalan di lapangan, berarti ada perlu measure-measure tertentu dijalankan. Apakah dijalankan di Jakarta? Ini lagi dipertimbangkan, cuma dampak ekonominya besar kalau di Jakarta gitu ya. Intinya mudah-mudahan lah ya teman-teman semua tolong kolaborasi, bantu menekan penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih Pak Yongki. Saya mencatat ada beberapa poin penting yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yongki. Utamanya adalah tentang kolaborasi, bahwa semua masyarakat, bukan hanya pemerintah, bukan hanya tenaga medis, tapi seluruh masyarakat harus berkolaborasi untuk menuntaskan pandemi ini. Baik, dan saya beralih ke pembicara selanjutnya, ke Bapak Julian. Pak Julian, pertanyaan yang sama. Mengapa semangat kolaborasi di masa pandemi ini begitu penting? Silahkan Pak Julian. Ya, Michelle, jawaban rileks dulu ya. Jawaban rileksnya yang nggak kolaborasi di era seperti ini rugi ya. Lalu yang berkolaborasi jangan takut rugi. Itu dua hal, untung rugi kan selalu ada di benaknya pengusaha kebanyakan kan. Apa untungnya buat saya? Nah, spirit kolaborasi ini nggak boleh takut rugi ya kan, karena kita menabur network, menabur hubungan, menabur kebaikan. Tapi saya coba akan ambil kalau Pak Yongki kan langsung tadi udah bagus ya kasih contoh sinergi kolaborasi pemerintah pengusaha. Saya mungkin masuk dulu di 3 perspektif ya. Perspektif spiritual dengan lensa kacamata iman yang saya yakini. Di Alkitab saya menjelaskan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu spirit kolaborasi udah diajarkan. Roma 15 juga berkata yang kuat wajib menanggung yang lemah. Ini juga pemerintah ingatkan, semua agama mengajarkan. Ya, yang kuat menanggung yang lemah itu kolaborasi juga. Dan yang dari kacamata kebangsaan, nation building perspektif, ini kan sebenarnya menghidupkan kembali semangat gotong royong yang pernah digulirkan oleh founding fathers kita Bung Karno. Kapan lagi kita bisa mempraktekkan gotong royong secara habis-habisan justru di tengah krisis ini? Kalau di tengah masa ideal aja kita perlu gotong royong yang kolaborasi bisa lebih berkembang, lebih menang, apalagi di masa krisis. Biasanya kan kalau krisis musuhnya sama, kita punya musuh yang sama nih, pandemi nih.
Lalu yang terakhir, saya kira dari practical perspektif atau perspektif praktis di dunia kerja, semua orang 5-6 tahun lalu, 7 tahun lalu mungkin di Amerika udah pada ngomong sharing ekonomi. Ya, ekonomi yang berkembang itu adalah ekonomi yang sharing. Ya, kita lihat Airbnb, hotel terbesar jaringan yang tidak punya hotel, penjual hotel maksudnya. Uber waktu itu sebelum kena kasus ya CEO-nya atau founding fathers-nya. Lalu kita lihat semua IT atau aplikasi-aplikasi e-commerce sekarang semua udah judulnya kolaborasi semuanya. Dan disitulah kita bisa lihat bahwa kenapa semangat kolaborasi itu bahkan itikat kolaborasi itu penting sekali. Kalau enggak kita rugi dan yang sudah kolaborasi jangan takut rugi. Itu dulu Michelle. Oke, thank you Pak Julian. Luar biasa sekali sharingnya hari ini dan saya yakin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Julian ini tentunya akan memperkaya sharing kita hari ini dan tentunya akan sangat berdampak bagi setiap riser yang mendengarkan, utamanya dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Baik, Rise Podcast akan kembali sesaat lagi, tetapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda semua, baik Anda yang menonton ataupun mendengarkan Rise Podcast ini untuk mengunjungi website kami di www.kbc.or.id dan juga jangan lupa follow dan like konten kami di Instagram @kbc.id dan selanjutnya pastikan Anda subscribe, like, and of course give your comment dalam akun YouTube dan juga podcast kami di Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, dan SoundCloud dengan nama yang sama yaitu Rise Podcast. Rise Podcast, the voice of a God Center Marketplace Community akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Back to Rise Podcast on the first special edition dengan tema Semangat Kolaborasi di Masa Pandemi. Bersama saya Michelle Angelia dan tentunya dua orang narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Yongki dan juga Bapak Julian. Sembari menemani Anda di sela aktivitas Anda, Riser, saya ingin mengingatkan supaya kita tidak lupa untuk selalu mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Baik, saya kembali ke Pak Yongki terlebih dahulu. Pak Yongki, kalau kita bilang di masa pandemi seperti ini, rasanya hampir seluruh aspek kehidupan kita ini berubah menjadi sebuah kata, yaitu adalah online, ya Pak ya. Sekolah jadi online, kemudian kursus juga jadi online, kerja juga jadi online, dan memang mungkin ada beberapa kemudahan yang didapatkan, tetapi juga tentunya dampak yang tidak bisa dihindari adalah individualitas. Yang tadinya kalau kita bekerja bersama ada komunikasi secara langsung, tetapi karena online akhirnya mau nggak mau tidak bisa dihindari individualitas ini menjadi lebih tinggi lagi. Padahal syarat untuk menyikapi pandemi ini adalah yang sudah kita bahas adalah semangat untuk berkolaborasi. Nah, bagaimana Pak Yongki memandang hal ini? Ya, makasih Michelle. So intinya memang kita berusaha untuk bisa melakukan segala sesuatu melalui online atau digital lah ya, karena itu salah satu di mana kita nggak bertemu. Jadi resiko untuk bisa menularkan jadi rendah banget gitu istilahnya. Tetapi apakah berhasil atau enggak tergantung gitu loh. Kalau saya lihat ini adalah sementara. Jadi bukan selamanya ke depan. Beberapa sektor mungkin bisa dilanjutkan tetapi kebanyakan enggak. Karena memang banyak yang komplain di tengah-tengah jalan itu, ya itu dia ya namanya kerja biasa satu tim tanya jawab langsung selesai gitu ya, tapi ini nggak bisa, mesti nyari orangnya dulu ya seperti itu gitu istilahnya. Jadi teamworknya hilang, kolaborasi dulu di kantor hilang ya, monitoring hilang gitu istilahnya ya kan. Jadi kita masih nyoba kalau saya bilang. Jadi ini belum tentu berhasil dan diteruskan. Makanya sekolah juga akan dibalikan kepada offline gitu loh. Kerja juga demikian offline. Karena nggak semuanya. Apalagi negara kita Indonesia yang memang kerja di lapangan itu banyak sekali. Jadi bukan yang tipenya eksekutif yang kerjanya di kantor di belakang meja gitu istilahnya ya kan.
banyak hal-hal juga yang negatif. Tadi you katakan juga ini dampaknya apa ya, online ada ya yang dibilang biasanya antisosial, orang jadi sering di rumah saja nggak bertemu orang, ya lama-lama susah juga. Nah, di Cina sendiri ada studi gitu loh, anak-anak yang belajar di online kemarin di daerah Wuhan sana, ada yang gila ya kan, ada yang bunuh diri gitu loh ya. Ini anaknya saja. Kalau di Indonesia orang tuanya juga ikut gitu loh ya kan, karena orang tuanya mesti ngajarin, monitor anaknya, siap-siap ya sendal jepit di tangan gitu kan, kalau nggak belajar dipukul anaknya semua, nggak selesai-selesai. Ya kalau kita lihat nggak bisa disalahin murid dan orang tuanya, karena apa? Gurunya aja nggak ada jaminan bahwa kalau guru ngajar online tuh bagus gitu istilahnya ya kan. Secara fisik aja bisa ngantuk, apalagi online bisa ngantuk juga gitu istilahnya. Nah ini tantangan-tantangan gitu loh, tapi mau nggak mau ya, mau nggak mau kita harus lakukan. Makanya kita mencari solusi namanya vaksinasi dan macam-macam. Tapi hari ini kan kita discuss bagaimana semangat kolaborasi ya. Nah, kita ingat bisnis ya udah, mana bisa kita perusahaan hilang, pegawai hilang, terus mau mulai lagi sendirian, berat banget gitu loh. Makanya mulai calling temen ya kan, cari-cari partner ya yang cocok semua, atau cari namanya crowdfunding ya kan. Kalau modal sendiri nggak cukup, berarti mesti ada unit-unit usaha yang funding yang bantu kita gitu istilahnya ya kan. Yang biasanya main musik gitu kan, manggung nggak bisa ada panggung, berarti ya itu dia mulai kolaborasi bikin musik lewat digital sama-sama semua gitu loh. Jadi ya ini lagi cari-cari format baru, apakah langgeng kita nggak tahu. Jadi belum tentu jaminan di sana gitu istilahnya ya kan. Kesehatan juga demikian, di masa kolaborasi ya udah minta bantuan. Makanya penemuan-penemuan yang baru ini juga demikian kan, hasil kolaborasi. Ada yang ngerti kimianya, kesehatannya, epidemiologinya, tapi nggak ngerti produksi barangnya gitu kan. Nah sekarang Indonesia punya yang namanya pemeriksaan itu, yang Ginos itu, yang niup dan sebagainya, itu kan dari hasil kolaborasi banyak profesor dan macam-macam gitu ya. Orang bisa bikin produk tetapi nggak bisa masarin, gagal juga gitu istilahnya, dari harga dan macam-macam. Jadi makanya, nah ini permintaan dari luar negeri juga banyak tuh, masalah soal ada sarung tangan dan macam-macam. Jadi Indonesia ini mulai bergerilya gitu ya, siapa kenal siapa punya apa. Nah itu dia. Nah ini perlu kolaborasi, lama-lama ini mantap gitu ya. Kita gampang nyari produk di Indonesia dan kita bisa ekspor gitu, karena luar negeri juga ternyata memerlukan gitu loh. Nah, ini saatnya kolaborasi yang luar biasa lah ya buat kita semua ya. Saatnya kita bisa memulai mengakses ya, teman-teman punya apa, di bidangnya apa, nah kita collab lah ya, istilahnya sekarang tuh anak muda collab lah, gimana seperti itu gitu loh. Anda lihat juga UKM, nah di masa pandemi semua bantu, ayo dong beli yang tetangga punya, jangan beli yang brand-brand lah, yang tetangga punya aja, yang saling bantu mereka gitu loh ya kan. Apalagi sana Gojek ya kan, UKM, ayo bantu UKM seperti itu. Tukang Gojek kemarin meskipun banyak online, begitu pandemi dropnya luar biasa, cuma dapat 30%. Kasihan mereka hidupnya di jalanan seperti itu. Makanya kita berkolaborasi, kasih makanan ya kan, gunakan mereka semuanya supaya mereka bisa hidup ke depan. Jadi intinya survive lah. Mudah-mudahan ya dengan Rise Podcast bangun semangat kolaborasi, semua dengar ya, kita bisa terus, tidak hanya berhenti, nanti kita terus bisa collab karena kita punya kesempatan luar biasa. Itu Michelle. Sekarang saya beralih ke Pak Julian nih. Pak Julian, kalau kita lihat sekarang ini terciptanya sebuah kolaborasi di masa krisis seperti sekarang ini, syarat-syaratnya apa aja sih Pak? Selain tadi yang kolaborasi ini menciptakan banyak ide baru ya Pak, syarat-syarat yang lainnya apa sih, baik itu di kalangan komunitas bisnis, profesi, dan sebagainya, dan atau mungkin bisa ditambahkan juga kendala-kendala yang bisa menghambat kita anak bangsa ini untuk berkolaborasi di masa pandemi ini. Silakan Pak Julian. Jadi, kalau kita lihat penelitian atau survei terakhir dari Harvard Business Review, malah memberikan juga angle berbeda. Contohnya gini, dia bilang teknologi deepens human connection. Gara-gara teknologi Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan lain-lain, orang malah semakin terkonek. Ya, contoh kalau Michelle tanya saya lebih konsisten rapat dengan tim kantor sekarang. Kalau dulu habis waktu di jalan, makan sama orang nggak bisa diganggu. Sekarang 1,5 jam kali 2-3 jam hilang karena travel time hilang semua. Jadi bisa irit waktu. Saya juga banyak dengar teman-teman lebih malah habis stres ya, kalau karyawan kadang-kadang ditelepon terus atau Zoom sampai malam. Pak Yongki juga sibuk. Hari ini katanya jam 9, 11, 13, 15, 17 Zoom terus katanya. Jadi kalau dipakai dengan benar, sebenarnya justru di era online ini
bisa deepening human connection, memang yang perlu dipikirkan jangan berlebihan, ya, sampai nggak merasa perlu lagi tatap muka atau ketemu kalau nanti sudah kita bisa ketemu, karena balancing between dia tetap perlu, ya. Jadi kalau saya penganut jangan berlebihan lah, ya. Selama pandemi kita bisa online, mau dipakai untuk dengan keterbatasan dipakai untuk deepening human connection, yes bisa. Kalau enggak ya kita mesti pikirkan cara kreatif lainnya. Lalu dari Harvard Business Review juga bilang begini, screen itu adalah great equalizer. Saya baca tertarik banget, dia bilang layar itu equalizer yang hebat sekali. Jadi gara-gara layar online, kita ini jadi duduk setara. Itu dulu kalau meeting sama bos kan, bos itu wah di ujung meja sendirian. Semua muka melihat. Kalau di Zoom kan semua rata, ya. Mau Pak Yongki yang senior, mau saya yang pemula, mukanya sama semua di Zoom, kotaknya lokasi sama. Jadi dia bilang, secara psikologi ada kemajuan juga di online, orang jadi nggak takut untuk mengungkapkan pendapat karena merasa setara semua, tidak threatening. Situasinya tuh equalize semuanya. Jadi chat juga seperti itu, chat di Zoom dan lain-lain. Kembali ke pertanyaan Michelle, kita terus mau ngapain next step-nya? Kalau saya pikir kata kuncinya mindset shifting. Perubahan pola pikir dulu. Kenapa? Kalau kita mau berkolaborasi, mindsetnya masih mindset lama, untukku. Untungnya apa? UBSA, untungnya buat saya apa? Nggak bisa kolaborasi. Nah, saya teringat tokoh-tokoh spiritual sering kasih, mentor-mentor saya sering kasih nasihat. Julian, Anda bisa berikan 3D. Atau yang teman-teman yang berkecimpung di dunia spiritual, tahu nggak 3D? 3D itu apa? Doa, dana, daya. Betul nggak? Kita sering dikasih tahu, nyumbang itu, memberi itu termasuk kolaborasi, itu bukan hanya dana. Saya bisa kasih tenaga, bisa kasih doa, apalagi pandemi sekarang, doa sangat penting sekali diberikan buat teman-teman yang sedang mengalami perjuangan. Itu spirit mereka bisa dibangkitkan. Tapi saya mau tambahkan 1D nih, karena belajar dari Pak Yongki. Bukan hanya doa, daya, dan dana, tapi juga perlu kasih data. Sharing informasi, tuker akses informasi, data itu penting, makanya ada data protection issue, ada AI untuk data, artificial. Tapi saya pikir kita perlu betul-betul sharing data. Nggak boleh takut untuk kolaborasi itu nyimpen data, ya. Coba lempar data-data akses kita ke teman-teman, kalau ada yang butuh connect, kita juga berbahagia. Lalu yang kedua mindset tentang capital tadi, yang Pak Yongki sempat singgung juga. Pak Yongki saya yakin dia banyak ketemu investor lah. Yang punya duit itu banyak kata Pak Yongki. Mau cari siapa yang mau dikasih dan dikasih buat apa itu nggak ketemu. Jadi mindset tentang kapital itu bukan hanya uang sekarang ini. Menurut saya kapital yang paling mahal di era pandemi ini yang berjibun, berlimpah-limpah itu waktu. Semua jadi harusnya punya lebih banyak waktu karena nggak habis waktu di jalan. Bahkan ada yang sampai diisolasi stres ya, mau dipakai apa lagi waktunya, jadi banyak waktu. Jadi investasikan waktu Anda untuk belajar, untuk kembangkan hobi, bergaul dengan orang banyak, Zoom seminar tadi atau apapun juga. Itulah capital paling berharga kita di pandemi ini. Jangan cuma bicara, oh bisnisku turun, nggak ada modal buka yang lain, kita punya modal waktu kok. Lalu yang terakhir, mindset berkolaborasi itu buat saya, jangan hanya maunya bergaul dengan orang yang kekuatan strength-nya sama dengan kita. Contohnya, coba kalau Pak Yongki sebagai seorang retail expert, bergaul aja dengan retail expert, yang nggak kemana-mana, walaupun sejenis, tapi kolaborasi itu menuntut kita buka lingkaran yang lebih luas lagi. Beliau berkolaborasi, pernah jadi staf ahli di kantor staf presiden, kementerian keuangan, ekonomi, perdagangan, dan lain-lainnya. Jadi justru bedanya kolaborasi sama sinergi itu sesama orang yang punya kekuatan. Saya suka nyanyi, sinergi sama yang suka nyanyi. Kalau kolaborasi nggak begitu. Saya suka nyanyi, saya cari produser kayak Pak Yonatan, ya, yang kebetulan jadi national program facilitator dari media kita juga ini. Beliau adalah, jadi bagaimana bisa memadukan kolaborasi antara A dengan B walaupun strength-nya beda, saling melengkapi. Itu aja sih. Jadi poin yang saya ambil ini adalah membuka lingkaran yang lebih luas lagi, begitu ya Pak Julian ya. Dan kolaborasi ini bukan yang ahli di bidang A kemudian bekerja sama dengan A, karena pasti ya mereka udah tahu strength masing-masing, tapi justru yang kuat di A kerjasama dengan B, C dan seterusnya, bagaimana mereka berkolaborasi bersama dan akhirnya
membuka lingkaran yang lebih luas lagi. Luar biasa. Terima kasih Pak Julian, terima kasih Pak Yongki, dan sesi kedua kita hari ini selesai dan kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya setelah yang satu ini.